Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dil amin. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha beserta Bapak Ibu Kasih dan penyelenggara serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur, as-shaimi was-shaimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada tahun ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita dapat menemui kembali bulan suci, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, dan bulan yang penuh dengan berkah dunia sampai akhirat nanti. Kita bersyukur kepada Allah dengan berharap semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun amal kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan penghulu alam baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atas nama jajaran Kementerian Agama Kota Palembang kami mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, dan kami juga mengucapkan alhamdulillah bahwa kita semua insya Allah akan selalu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman yang sering kita dengar dan kita hafal semua ayatnya pada surah Al-Baqarah ayat 183. Sebetulnya bicara tentang manfaat bulan Ramadan ini, Al-Quran itu ayat tersebut ada sambungannya dari 183 sampai ke 188. Ada 4 paling tidak yang kita bisa ambil manfaat ya dari hikmah dengan didatangkannya bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu kita tahu semua, puasa artinya menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, baik menahan lapar dan dahaga maupun menahan segala yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Makanya oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau puasa itu artinya menahan, berarti apa yang perlu harus kita tahan? Yang perlu harus kita tahan itu bukan hanya makan dan dahaga saja, tetapi lebih daripada itu adalah kita menahan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa, seperti kita melakukan perbuatan yang tidak baik, berucap ya tidak sesuai dengan tuntunan agama, bekerja tidak sesuai dengan tuntunan syariah,
melangkahkan kaki ke tempat yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama, dan lain sebagainya. Puasa itu kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan as-saumuli wa ana asibi. Puasa itu untukku, maka aku sendirilah yang akan menilai ibadah puasa ini. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, nilai pahala ibadah puasa itu ini bermacam-macam. Ya, tergantung kepada orang yang berpuasa. Kalau dia bisa mempuasakan dengan baik dan benar, ya, makanya ulama mengatakan bahwa puasa itu ada ibadah puasa khas, ya, ada puasa khusus bil khusus, ada puasanya orang awam. Ya. Ibadah puasa khas itu ibadah khusus, dia bisa menahan lapar dan dahaga. Kemudian dia juga bisa menahan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasanya. Ya, yang bisa mengurangi nilai ibadah puasanya itu tidak ada lain adalah jasmani kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Ya, itu kadang-kadang bisa mengurangi nilai ibadah puasa. Tangan misalnya masih seperti tidak puasa. Ya, mata sama seperti bukan bulan puasa, telinga masih berbuat seperti ya hal-hal yang lain-lain, memposip masih tetap dia jalankan. Nah, ini ibadah-ibadah yang seperti ini ibadah yang tidak bisa mendapatkan nilai tersendiri dari ibadah puasa. Nah, ibadah khas ini adalah bisa menahan segala sesuatunya itu dari jasmaninya, rohaninya, maupun melakukan sesuatu yang tidak baik kepada sesama manusia. Nah, itu ibadah khas khusus dia. Jadi saya di bulan puasa ini saya khususkan untuk tidak banyak bicara, ya, tidak banyak bicara. Kenapa? Ya, diamnya orang yang berpuasa merupakan zikir. Nah, diamnya orang yang berpuasa merupakan zikir. Ya, kalau diamnya saja itu zikir, apalagi kalau dia manfaatkan diamnya itu untuk berzikir. Kata Rasulullah, katakan, ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Naumus shaim ibadah, kata Rasulullah. Tidur orang berpuasa ibadah. Tidurnya saja ibadah, apalagi kalau tidak tidur dia lakukan dengan aktivitas yang positif lebih daripada ibadah. Nah, makanya hal-hal seperti ini harus kita evaluasi. Kalau selama ini misalnya saya di bulan puasa, ya, melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan kita dan orang lain, di bulan puasa ini tidak kita lakukan. Ini ibadah khusus. Dan ini harus kita gapai bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita gapai dengan baik dan benar, maka ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu akan menjadi syahrul tarbiyah dari Allah. Suatu bulan pendidikan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mendidik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku yang telah mendidik aku, Tuhanku yang telah mendidik aku, dan Tuhanku yang telah membaguskan akhlakku. Nah, itu kalau Rasul. Nah, sekarang karena puasa ini kata Rasulullah, kata hadis qudsi, puasa itu untukku, maka aku sendiri. Artinya bahwa kita diberikan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, rugi sekali kalau kita puasa tahun ini sama saja pekerjaan kita seperti sebelum bulan puasa. Ini paling tidak kita lakukan itu. Ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, puasanya khusus bil khusus. Nah, itu berarti kata itu khusus bil khusus. Oh, yang khususnya itulah puasanya para nabi dan rasul. Ya, kalau kita kan masih berikan aktivitas, bekerja dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul, puasa di bulan Ramadan ini 11 bulan dia cari nafkah, 1 bulan itu dia gunakan nafkah karunia dari Allah itu untuk mencukupi segala sesuatunya di bulan Ramadan. Tidak banyak melakukan aktivitas untuk dunia, tetapi juga diperbanyak melakukan aktivitas untuk akhirat. Ibaratnya 75% untuk akhirat, 25% untuk dunia. Puasa khusus 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Nah, ini ada lagi puasa orang umum. Nah, puasa orang umum ini kan dia puasa nahan lapar dan dahaga dari fajar hingga terbit matahari.
terbenamnya matahari, ya terbenamnya matahari. Tetapi kelakuannya ya masih galak ngumpat-ngumpat di wong, masih galak muat status di Facebook di mana-mana ya, mengumpat, memaki, memberitakan berita hoax dan sebagainya. Masih kayak itulah. Ya sama baik, tidak ada bedanya. Waktu puasa dengan tidak puasa, tidak ada bedanya. Itu puasa Makanya Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, umatku berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai puasa itu, tetapi dia hanya dapat menahan lapar dan dahaga saja. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, tinggal tergantung kita. Di awal Ramadan ini, saya mau masuk kemana? Ibtidahnya itu dari mana saya? Saya harus, kalau selama ini, kalau khusus bil khusus itu tidak mungkinlah kita. Ya, paling tidak kita tingkatkan tahun ini, tahun depan kemarin itu ya seperti biasa orang Nah, tahun ini tidak, Bapak Ibu, kita tingkatkan menjadi puasa khusus, ya. Tidurnya kita kurangi, ya. Kita laksanakan untuk berzikir, ya. Melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, merugikan diri kita atau orang lain, kita tidak lakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan itu akan membentuk nilai pribadi iman dan takwa. Makanya akhir puasa itu, ya, endingnya orang yang berpuasa itu meningkat atau tidak puasanya itu dengan meningkatkan ketakwaan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun. Maka puasa itu akan menjadikan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Bintisari awamirillah wajtinabi nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi itu pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 184 lain lagi. Ini kaitannya dengan bulan puasa. Karena bulan puasa ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan puasa ini Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an. Turunkan. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, khusus di bulan Ramadan ini kita jadikan Al-Quran sebagai teman sejati kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kita. Jangan bulan puasa masih terlalu banyak baca WA, baca Facebook, Al-Quran tidak dibaca, ya. Paling tidak, kalaupun kita tidak sempat membaca misalnya, paling tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita Bapak Ibu punya kan di HP itu kan punya digital Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai ke 30 juz itu. Kita mendengar saja, ambil Qurannya, buka Al-Qurannya dari juz pertama dari surah Al-Baqarah sampai dengan terakhir, ya kita buka. Nah, daripada buka HP, dengarkan Al-Quran. Nah, orang baca kita nyimak, itu sama dengan membaca Al-Quran. Walaupun kita nyimak, melihat itu, ya, itu termasuk sama dengan membaca Al-Quran. Memang kalau yang paling afdal itu langsung kita baca. Nah, sementara kita ini kan kepengen kita khatam Quran kan di bulan Ramadan. Nah, pengen khatam Quran. Karena kita dengan pekerjaan ini kita tidak bisa khatam Quran. Nah, makanya duduk di kantor, bapak-bapak, ibu-ibu, sambil di meja, sambil di kursi, pakai apa tadi? Headsetnya, ya, dengarkan Al-Quran, bukan. Insya Allah, ya, paling-paling setengah jam, 1 juz. Waktu sudah zuhur, setengah jam. Sudah asar, 2 juz, setengah jam. Kita sambil nunggu sholat, kalau menunggu maghrib, setengah jam. Ya, paling bagus itu kan setengah jam. Kemudian 1 jam lagi, setengah jam lagi sudah sholat isya. Setengah jam lagi sudah sholat subuh. Bisa 5 juz. Bisa asal ada kemauan. Subuh itu kan jangan tidur. Ibu, ya, kita dengarkan senandung Al-Quran, ya, kemudian kita dengar, kita simak. Bukan, zuhur ini mulai aku 1 juz. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Kita dengar dia lemah, beda ya, kita langsung nyimak. Itu sama dengan membaca Al-Quran. Sebab Abdul ibadati ala ummati tilawatil Quran, kata Rasulullah. Yang paling afdal ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran ini kita jadikan ibadah yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi di dalam rumah tangga,
Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fi buyutikum fa innal baita alladzi la yaqra'u fihi Quran yaqillu khayruhu wa yaksharu syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Ya, bacalah Al-Quran di rumah tangga kalian. Karena di rumah tangga itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit sekali kebaikannya dan banyak sekali keburukannya. Wa yadhiqu ala ahli, serta para ahlinya akan selalu mendapatkan kesusahan. Nah, jadi kalau kita mau hidup bahagia, tidak susah, tidak banyak pikiran, banyak problem, ya dekati Allah. Sebab apa? Mendekati membaca Al-Quran itu sama dengan kita berkomunikasi langsung kepada Allah. Man yuhaddisa rabbahu falyaqra'ul Quran. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin berdialog kepada Allah, maka baca Al-Quran itu. Ya, yang kedua itu surah Al-Baqarah 184. Ya, 85-nya apa? Bahwa di sana dinyatakan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk banyak beribadah, berdoa kepada Allah. Ya, uji fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jadi kalau kita di bulan Ramadan ini harus banyak pendekatan dengan cara ibadah ritual, ibadah khususnya. Bulan Ramadan ini akan saya gunakan untuk tidak tinggal sholat tarawih. Nah, itu kan beda dengan bulan lainnya. Kalau bulan lainnya kita sholat isya dengan tarawih tidak kita lakukan berjamaah. Nah, bulan Ramadan ini lakukan dengan berjamaah, khususkan. Kalau sekarang ini ada edaran ya, jamaahnya juga terbatas. Jadi atur-atur saja. Yang penting hakikatnya adalah bahwa kita jadikan bulan Ramadan ini untuk banyak mendekatkan diri. Ya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau kita mau harus mendekati Allah. Mendekati Allah. Sebab mendekati Allah itu bapak-bapak, ibu-ibu melalui ritual yang kita lakukan, selalu sholat ibadah pada Allah. Ya, sholat isya, kemudian sholat tarawih, sholat malam, atau kita sholat tarawihnya di malam hari. Nah, di malam hari sholat isya, ya, kemudian balik ke rumah. Bapak Rasulullah melakukan seperti itu. Sholat isya berjamaah dia di masjid, kemudian dia lakukan sholat tarawihnya di rumah. Masa pandemi ini harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak berkerumun, banyak-banyak. Jadi sholat isya dan kembali ke rumah, sholat sambung dengan sholat tarawih. Apalagi ya sudah, kalau itu saya nanti jam 2 saya bangun sholat tarawih di malam hari. Ya, nah itu termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur maupun sesudah tidur. Tapi jangan kita tinggalkan sholat malamnya itu. Sebab sholat tarawih itu adalah bagian daripada sholat malam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang menambah sholat nafilah itu, kalau 5 waktu ditambah dengan sholat apa? Dengan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Fatahajjat, sholat sunnah malam, tahajud, nafilah. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang seperti itulah kata Allah yang akan mengangkat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita mau dimuliakan, saya sholat malam, bapak ibu. Orang yang mulia itu, ya jelas itu akan berkecukupan segala materi dia cukup, semuanya tidak kurang, bapak-bapak ibu. Kalau dia dimuliakan, karena dia memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di bulan puasa ini, bapak ibu, tahun ini jangan sampai tinggal sholat malam itu. Mungkin kita belum tentu kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Manfaatkan, syukur-syukur ya sampai dengan akhir bulan Ramadan. Bahkan ibadah kita ya di bulan Ramadan ini bahkan ditambah dengan banyaknya berzikir ibadah kepada Allah di akhir bulan Ramadan. Siapa tahu nanti Allah akan turunkan malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah kita malam Lailatul Qadar itu satu malam itu sama dengan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tuh? Sekitar 86 tahun. 83 ya? Nah, 83 tahun. Jadi umur kita belum tentu bisa sampai ke 83 tahun. Paling umur 70, ya. 83 belum sampai. Nah, kita ibadah satu malam itu sama dengan ibadah
selama 83 tahun. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang harus kita lakukan dalam rangka kita menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat itu bahwa di ayat 108 sampai 88 itu dinyatakan di bulan Ramadan ini kita diminta untuk peduli kepada sesama kita, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ya, karena man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak memperdulikan urusan kaum muslimin, maka dia itu bukanlah termasuk golongan golongan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kita harus gawatkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Yang paling afdal sedekah itu adalah sedekahnya di bulan Ramadan. Jadi jangan takut-takut harta yang kita keluarkan itu akan berkurang, tidak, akan ditambah oleh Allah. Lebih lagi kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Jadi ini saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan secara umum saja, ya, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Taala akan memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ya, kita diselamatkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, serta kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan keluarga kita dunia agama dari Polres juga dari Camat juga mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan berkah. Ini ridho bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu ya karim ya rahman ya rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa banyakkan amal ibadah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan tiba, Ramadan tiba.